Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Diana Astuti, tentang matematika. Kita sekarang akan mempelajari tentang bilangan prima. Nah, sebelum kita mempelajari tentang bilangan prima ya teman-teman ya, sebelumnya tahu nggak teman-teman kenapa kita tuh dari SD, SMP maupun SMA bahkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun di perkuliahan itu kalau tentang matematika pasti tidak lepas dengan kata-kata bilangan prima. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus belajar tentang bilangan prima? Seberapa penting sih ya teman-teman ya? Belajar tentang bilangan prima penting karena bilangan tersebut merupakan fondasi matematika. Jadi kita kalau ingin belajar matematika yang lebih dalam ya teman-teman ya, dan memiliki banyak aplikasi praktis mulai dari kriptografi, pemrograman, hingga bidang sains dan teknologi, serta penting dalam memahami konsep matematika. Lalu, teman-teman masih ingat nggak dengan apa sih yang dimaksud dengan bilangan prima? Nah, di sini sudah ada teman-teman ya. Bilangan prima yaitu bilangan bulat positif dengan P. Bilangan bulat positif dilambangkan dengan P teman-teman ya. Dengan P lebih besar dari 1. Disebut bilangan prima jika P atau bilangan bulat positifnya ini hanya habis dibagi oleh 1 dan P itu sendiri. Disebut bilangan prima. Nah, itu baru bisa disebut bilangan prima teman-teman. Contoh dari bilangan prima nih. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Nah, contohnya nih. 2. 2 ini kan hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, atau bisa dibagi dengan 2. 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Lalu 3 dan seterusnya ini ya begitu juga teman-teman. Oke, yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ya, tentang bilangan komposit. Apa sih bilangan komposit itu? Lalu apa hubungannya bilangan komposit dengan bilangan prima teman-teman? Apa hubungannya nih? Hubungan antara bilangan komposit dan bilangan prima itu begini teman-teman. Bilangan komposit kan bilangan bulat P yang mempunyai faktor pembagi lain selain 1 dan bilangan itu sendiri disebut bilangan komposit. Lalu tadi bilangan prima, bilangan bulat positif disebut bilangan prima jika P hanya habis dibagi oleh 1, artinya tidak mempunyai faktor pembagi ya teman-teman ya. Di sini bilangan komposit adalah bilangan yang kebalikan dari bilangan prima. Nah, dia mempunyai faktor pembagi lain selain 1 dan bilangan itu sendiri disebut bilangan komposit. Contoh dari bilangan komposit ada 4, 6, 8, 10, dan 100. 4 kan bisa dibagi selain 1. 4 dibagi 1 bisa, bagi 2 bisa kan, selain 1 dan bilangan itu sendiri bisa kan. Dan seterusnya seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahuinya ya teman-teman ya? Cara kita untuk mengetahui ini bilangan komposit atau bilangan prima. Nah, untuk mengetahui apakah N merupakan bilangan prima atau komposit, bagikanlah dengan sejumlah bilangan prima mulai dari 2, 3, dan seterusnya. Bilangan prima ini ya dibagi dengan bilangan prima 2, 3, dan seterusnya dengan bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan N. Ya teman-teman ya. Jika N habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan komposit. Tetapi jika N tidak habis dibagi oleh 2, semua bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan prima. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk mengetahui untuk mengetahui bilangan komposit. Nah, yang kedua ini untuk mengetahui bilangan prima. Oke, yang selanjutnya kita ada contoh soal ya teman-teman ya. Ada contoh soal yang pertama, tunjukkan apakah bilangan-bilangan berikut ini merupakan bilangan prima atau komposit. Nah,
Ada dua soal di sini, 171 dan 199. Contoh dari 171 ini akarnya adalah 13,077 ya teman-teman ya. Lalu bilangan prima yang lebih kecil dari akar 171 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, karena 171 ini habis dibagi oleh N ini bilangan prima yang lebih kecil dari akarnya tadi ya. Karena 171 habis dibagi oleh 3, maka 171 disebut dengan bilangan komposit ya teman-teman ya. Lalu soal kedua yang 199. Akar dari 199 adalah 14.107. Nah, bilangan prima yang lebih kecil dari akar 199 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena 199 tidak habis dibagi N atau tidak bisa dibagi habis dengan bilangan prima yang lebih kecil dari akar 199 tadi ya teman-teman ya. Itu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Maka 199 ini disebut bilangan prima. Nah, kalau yang bilangan komposit bisa dibagi ya, habis dibagi dengan 3 ini. Kalau yang bilangan prima tidak bisa dibagi dengan semua bilangan yang lebih kecil dari akar yang lebih kecil atau sama dengan dari akar 199 tersebut, teman-teman. Oke, yang selanjutnya tentang teorema atau the fundamental theorem of arithmetic. Nah, setiap bilangan di dalam teorema ini, yaitu setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian atau perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contohnya, 9 ini mempunyai 2 faktor prima, teman-teman, yaitu 3 dikali 3. 3 dikali 3 kan menghasilkan 9. Nah, lalu yang kedua ada 100. 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. Ada 4 buah faktor prima. Yang biasanya kita kalau di SD, SMP, ataupun SMA itu ada yang namanya pound factor ya biasanya teman-teman. Nah, kalau di perkuliahan ini tentang matematika diskrit ini, nah ini seperti ini teman-teman. Ada 4 buah faktor prima, 2 buah faktor prima, 1 buah faktor prima, dan lainnya. Lalu 13. 13 ini hanya bisa dibagi oleh 13 atau 1 dikali 13. Berarti hanya memiliki 1 buah faktor prima saja, teman-teman. Lalu ada lagi teorema Fermat. Dalam teori bilangan ini juga ada ya teman-teman ya. Masih ada sangkut pautnya matematika diskrit dengan teori bilangan. Jika P adalah bilangan prima dan adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB, A dan P sama dengan 1, maka A pangkat P min 1, bacanya pangkat ya teman-teman ya, kongruen 1 modulo P. Oke, segitu saja pembahasan kita hari ini tentang matematika diskrit, yaitu tentang bilangan prima. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.